Kenapa saya taruh gambar ini di awal atau drawing ini di awal? Untuk memudahkan para engineer atau yang belum pernah di kapal metanol, yang muat metanol untuk ditransfer ke rig atau ke plafon atau ke semisub, untuk mudah dimengerti setelah mengikuti penjelasan setelah drawing ini. Coba kita lihat yang line kuning itu ialah isap dan discharge. Yang pompa yang warna biru itu adalah pompa, dan garis yang hijau itu adalah penggerak daripada pompa. Pompa ini, yaitu kita lihat R1, itu penggerak daripada pompa itu. Digerakkan oleh hidrolik. Dan pompa ini terletak di dalam tangki metanol. Sedangkan yang lain hijau itu, dia terletak di dalam tangki cover dam yang sudah diisi air, supaya untuk mendinginkan sistem juga. Jadi dia didinginkan benar-benar di jaket atau dibungkus memang atas, samping, bawah, ya. Jadi di atas metanol, di dalam tangki juga metanol, di bawah air laut, di samping kiri kanan adalah after peak dan cover dam. Jadi metanol ini betul-betul aman dan bisa terhindar daripada ledakan yang kita tidak inginkan. Karena Anda bisa lihat di YouTube, memang metanol ini ada yang di jeti meledak. Oleh sebab itu saya sekarang tidak boleh lagi muat di jeti. Kalau untuk di daerah yang tempat saya bekerja di Afrika ini, kita muatnya di anchorage, tempat berlabuh jangkar. Jadi untuk mengurangi resiko, setelah muat, tangki itu dikembalikan lagi ke darat dan kita siap untuk menjaga metanol ini aman sampai ke tempat tujuan. Jadi ini saya sudah screenshot dan bisa nanti dibolak-balik. Betul, dibolak-balik lihat supaya dimengerti. Selamat malam buat kawan-kawan ku semua, rekan pelaut. Kali ini saya akan memberikan cara bagaimana cara memuat dan membongkar metanol di atas kapal. Memang banyak dari rekan-rekan pelaut, engineer, juga officer yang bekerja di kapal-kapal offshore supply. Mereka belum pernah mengetahui bagaimana cara memuat metanol dan membongkarnya. Sebelum kita berbicara mengenai cara memuat metanol dan membongkarnya, kita harus mengetahui dulu metanol ini sejenis apa. Tentunya metanol ini seperti biasa orang mengetahuinya ialah sejenis alkohol, atau nama kimianya itu CH3OH. Di kapal-kapal offshore atau supply biasanya sudah terbiasa mereka memuat semen, barait, sarapar, mat untuk ditransfer ke rig
atau semi-sub ataupun ke kapal dari kapal ke kapal. Tentunya barang itu kita muat dari darat. Nah, kalau metanol biasanya kita loading tangkinya itu di pelabuhan dan kita bawa ke tempat Labu Jangkar. Kenapa? Hal ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita bisa lihat di YouTube bagaimana kapal yang muat metanol lagi sandar, kemudian terjadi kebakaran dan ledakan. Sebenarnya apabila kita mengetahui prosedur yang benar untuk muatan metanol ini, tentunya itu tidak ada masalah. Tapi kalau bagi orang yang belum pernah muat metanol, belum pernah mengoperasikan di kapal untuk ditransfer atau dimuat, tentunya itu menjadi sangat berbahaya. Jadi metanol ini, kalau orang keracunan metanol itu dalam 1-72 jam itu tidak menunjukkan gejala apa-apa. Nanti setelah itu baru akan menunjukkan gejalanya. Bisa sesak napas, bisa keracunan karena bisa muntah-muntah, dan bisa juga mengakibatkan kematian kalau misalnya sudah over. Makanya pada saat kapal muat metanol seperti di kapal saya, kita akan muat di tempat di mana kita berlabuh. Nanti setelah kita memuat metanol itu dari tangki yang mereka taruh di atas dek, tentunya dengan menggunakan alat-alat keselamatan. Mereka menggunakan masker, pelindung badan, dan sarung tangan. Jadi setelah dimuat, baru dikembalikan lagi tangkinya ke darat. Setelah dia mengisi ke dalam tangki kita. Nah, oleh sebab itu, buat rekan-rekan pelaut yang bekerja, penting engineer ini penting untuk mengetahui alat-alat apa saja yang berhubungan dengan bongkar muat metanol ini. Berikut ini saya akan memperlihatkan foto dan video alat-alat yang digunakan di atas kapal atau machinery. Tentunya nitrogen, kompresor yang memproduksi nitrogen sama seperti yang ada di darat kalau kita mau isi nitrogen. Kemudian oksigen analyzer. Itu fungsinya untuk melihat kadar oksigen dan kadar nitrogen pada saat pengisian.
apabila kadarnya sudah oksigennya sudah 0 atau di bawah 3, maka akan dimasukkan ke dalam tangki, namanya tangki receiver. Kemudian dari receiver itu akan dimasukkan ke dalam tabung nitrogen dengan menggunakan kompresor. Jadi sistem ini benar-benar para engineer harus benar-benar menguasai, karena kalau tidak akan berbahaya. Jadi berikut ini kita akan melihat apa saja yang berhubungan dengan bongkar muat metanol. Kalau yang sudah pengalaman, oke, kita tinggal membandingkan bagaimana cara muat metanol di kapal Anda, tapi yang jelas sistemnya adalah sama. Tetapi buat para junior atau kadet, ini sangat perlu sebagai pengetahuan sebelum mereka bekerja di kapal offshore yang muat metanol. Karena sangat jarang kapal supply offshore yang bongkar muat metanol. Kalau misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, semen, barait, sarafar, dan mat, itu sudah biasa. Ayo kita lihat alat-alatnya, baik berupa foto ataupun video. Nanti di akhir daripada video ini saya akan menjelaskan cara muatnya, kemudian sebelum dibongkar, tentunya kalau misalnya disimpan di atas kapal di dalam tangki, apa yang harus kita lakukan agar supaya tidak terjadi ledakan, dan berapa tekanan yang harus kita jaga di dalam tangki agar supaya tidak terjadi ledakan ataupun kebakaran. Ayo kita lihat apa saja yang berhubungan dengan bongkar muat metanol ini. Silakan. Ini yang saya katakan tadi ialah oksigen analyzer. Jadi ini kita lihat posisinya, sebenarnya ini bukan 0. Ini karena sudah oksigennya dibuang. Ini adalah PV valve. Itu kita lihat posisinya di mana di kapal, posisinya begini. Ini fungsinya untuk membuat tekanan lebih. Dan ini adalah pipa pengisian. Ini adalah kompresor yang memproduksi nitrogen. Kita bisa lihat. Dan inilah kompresor yang mentransfer setelah dia menjadi nitrogen, ditampung di sini dan ditransfer ke botol-botol yang hijau itu adalah nitrogen. Ini adalah valve pengisapan, dan ini adalah pompa hidrolik, dan ini adalah panel bagaimana cara membuka bal isap dan tutupnya. Anda bisa lihat, kita lihat di sini. Ini posisi valve-nya. Valve kiri kanan, dan ini adalah panel untuk membuka valve. Dan kalau valve-nya tidak bisa terbuka dengan menggunakan auto, kita akan menggunakan dengan pompa hidrolik manual. Ini dia pompa hidrolik manualnya. Dan ini adalah pompa hidrolik
yang menggerakkan pompa yang ada di dalam tangki cofferdam yang berhubungan dengan tangki metanol. Ini adalah valve yang di atas dek kalau untuk pengisian, dan ini seperti yang saya bilang, panel untuk menstart menggerakkan pompa yang di dalam tangki metanol. Karena dia tidak digerakkan oleh listrik, sangat berbahaya, tentunya akan menyebabkan ledakan ataupun kebakaran. Ini ada 2 pompa hidroliknya, dan kita lihat di sini ada 2. Dan ini adalah kiri kanan bagaimana kita memompa handle kiri dan kanan ini untuk memompa. Tapi sebelumnya kita harus lihat dulu, lihat kapasitas olinya, hidrolik. Nah, ini yang sebelah kiri valve isap yang sebelah kiri, dan bypass yang satu itu bypass. Nah, inilah kadar oksigen 20,9. Kita lihat di sini ada semua parameternya. Ini kalau dipompa dia akan menjadi 0 kalau dibuang oksigennya. Jadi kompresornya ini di start ya seperti di darat. Kemudian kita akan melihat ini dari kadar oksigen itu kita buang dia ke udara bebas dan dia akan menjadi 0. Setelah dia menjadi 0 seperti yang diperlihatkan tadi, akan ditransfer di tabung ini, yaitu nitrogen. Artinya dia sudah menjadi bahan nitrogen di tabung receiver ini. Nah, kemudian dari tabung receiver ini akan dipompa masuk ke botol-botol yang hijau itu yang ada 14 biji, akan dipompa sebagai nitrogen yang akan digunakan di tangki nanti. Dan dari sini ini valve-nya yang akan membuka jalur nitrogen ke dalam tangki kiri kanan. Jadi kita lihat ini sudah 0, artinya kadar oksigennya sudah tidak ada, dan kita akan masukkan oksigen yang tadi yang 20,8 29 itu kita akan buang melalui di sini nih, udara bebas tuh di samping daripada di luar daripada ruang nitrogen. Dan kita bisa melihat posisi daripada dia akan dijalankan ke sana untuk masuk ke dalam tangki. Kita bisa lihat posisi daripada PV valve ini yang sebelah kiri, PV valve, pressure valve. Jadi valve ini untuk membuang tekanan lebih pada waktu kita sedang muat. Nah, pompa ini juga digunakan untuk agitator kalau kita muat mat di dalam tangki. Jadi agitatornya itu ada di dalam tangki, kita gunakan juga dengan pompa yang sama. Tidak boleh menggunakan elektromotor. Jadi blade yang untuk pemutar penggaruknya itu harus digerakkan oleh hidrolik. Dan inilah handle-nya sama juga dengan pada waktu kita membongkar metanol. Itu digunakan hanya untuk memompa ya, bukan untuk menerima. Jadi setelah semua nitrogen ini terisi penuh dan harus diisi penuh oleh kompresor yang biru sana. Nah, dia isapnya dari tangki receiver. Dan ini adalah dia diproduksi di sini. Ini sama dengan yang di darat ini kalau kita mengisi bahan nitrogen ini, karena dia dingin. Tentunya fungsinya untuk mendinginkan daripada tangki-tangki. Nah, semua di sini akan terlihat yang panel monitor di situ kadar
apa saja yang ada di dalam nitrogen itu. Yang jelas dia tidak boleh di atas daripada 3 atau 5 walaupun itu sudah nitrogen. Kita lihat ya, kita bisa aktap juga di bawah tangki sini. Kita buang udaranya, nah, baru kita masukkan ke dalam receiver itu. Nah, ini lupa, jadi ini valve ini semua lihat tekanan-tekanannya di situ. Ini ini ada regulatornya. Ini fungsinya untuk membuka dan mendistribusikan nitrogen ke dalam tangki yang ada di botol hijau tadi. Kita melihat ada sebelah port kiri, ada sebelah starboard kanan. Nah, jadi begitu kita buka, tentunya kita membuka botol hijau tadi ya, dari atas itu. Ini oksigen analyzer. Kenapa saya perlihatkan berulang-ulang? Agar supaya para pemula yang belum pernah di kapal metanol mengingat betul-betul inilah alat-alatnya, dan ini sama semua di atas kapal. Alat ini pasti ada, tinggal tergantung buatan dari mana, mereknya apa, itu terserah perusahaan. Tapi yang jelas bahwa semua alat-alat ini seperti tabung receiver, kita lihat di situ receiver, semua peralatan ini harus ada di dalam sistem metanol. Salah satu daripada hal ini tidak ada, artinya kita tidak mulai bisa melakukan bongkar muat daripada metanol, entah itu ke rig, entah itu ke platform, entah itu, pokoknya semua alat-alat ini kita bisa lihat ya, sistemnya harus ada, tidak boleh tidak, jangan kita lupakan. Sengaja saya ulang-ulangi supaya para pemula betul-betul tertanam di dalam pikiran mereka. Karena kalau yang sudah pengalaman pasti mereka sudah tahu dan bisa. Ya, jadi ini ingat ya, harus ada udara yang dibuang, udara oksigen yang dibuang pada waktu kadarnya. Jangan lupa juga fungsi daripada PV valve, pressure valve ini untuk membuang tekanan lebih yang ada di dalam. Jadi itulah yang harus ada di atas kapal yang mempunyai sistem metanol. Sekarang kita akan membicarakan bagaimana cara memuatnya. Sebelum kita memuat, perlu adik-adik atau taruna atau kawan-kawanku yang belum pernah bekerja di kapal yang muat metanol, bahwa sebelum kita memuat, kita harus tahu dulu posisi tangki. Biasanya posisi tangki metanol yang ada di kapal supply itu di belakang. Paling belakang itu adalah after peak atau balas yang di belakang. Habis itu tangki metanol, dan habis tangki metanol ada cover dam. Cover dam ini di mana penggerak hidrolik itu berada, karena pompanya ada di dalam tangki metanol, penggeraknya ada di dalam tangki cover dam, dan cover dam ini diisi air sebagai media pendingin selama metanol itu berada di dalam tangki, apalagi kalau panas matahari.
untuk diketahui bahwa tangki metanol tidak ada yang namanya air vent atau ventilasi udara. Yang ada adalah PV valve tadi. Nah, oleh sebab itu pada saat sebelum memuat, kalau adik-adik dan kawan-kawan sudah mengetahui bahwa after posisi tangki metanol itu after peak, balas belakang tentunya air, kemudian tangki metanol, kemudian cover dam. Cover dam juga ini diisi air. Apabila air itu bercampur minyak di cover dam, berarti ada hidrolik yang bocor. Nah, sekarang kita bicarakan cara muatnya. Cara muat metanol. Sebelum dipompakan dari tangki yang diambil dari darat, tangki metanol dipompakan ke dalam tangki metanol itu terlebih dahulu dimasukkan nitrogen, biasanya 1 botol hijau tadi. Maksudnya ialah untuk menurunkan temperatur atau mendinginkan tangki daripada metanol tersebut sebelum dilakukan pemuatan. Pemuatannya sih gampang, hanya begitu aja. Tetapi setelah muatan itu berada di atas kapal kita, itu yang harus dijaga hati-hati. Karena mungkin ada terik matahari dan mungkin juga suhunya tinggi dan itu bisa terjadi ledakan. Nah, oleh sebab itu setelah metanol itu dimuat di dalam tangki, dia akan kontinu diberikan nitrogen di dalam tangki. Nitrogen ini akan diam di atas daripada cairan daripada metanol, fungsinya untuk menjaga agar supaya temperaturnya dingin. Nah, waktu kita memberikan nitrogen ke dalam tangki yang sudah ada metanolnya itu tekanannya sekitar 0,1 sampai 0,2 bar. Tidak boleh lebih. Kalau ada kelebihan tekanan pada saat muat atau pada saat itu, dia akan keluar dari PV valve tadi yang berada di samping kiri kanan daripada kapal. Kalau di kapal saudara, saya tidak tahu ada di mana PV valve itu berada. Jadi selama metanol itu ada di kapal, itulah didinginkan dengan metanol. Jadi waktu muat kita pakai metanol, waktu muat kita pakai nitrogen, waktu metanol di dalam tangki kita juga harus tetap memberikan nitrogen. Dan biasanya untuk menjaga tekanan nitrogen supaya stabil di dalam tangki, setiap 2 jam chief officer akan mengontrol di dek, melihat gauge yang ada di situ. Kemudian apabila kurang, dia akan membuka sedikit nitrogen yang ada di dalam ruang nitrogen untuk menjaga tekanan di dalam tangki itu stabil. Nah, bagaimana dengan membongkarnya? Membongkarnya seperti yang sudah diperlihatkan tadi oleh pompa hidrolik di situ.
yang sama dengan cara kerja daripada agitator yang ada di tangki mat atau tangki brain sarapar itu juga sama sistemnya di tangki metanol. Bedanya kalau di mat itu adalah semacam blade, baling-baling, agitator atau bahasa Indonesianya pengaduk. Tapi kalau di dalam tangki metanol adalah pompa, bisa pompa sentrifugal, tetapi penggeraknya berada di tangki cover dam, pipa hidroliknya, dan tidak boleh motor di situ atau yang mengandung listrik itu tidak boleh untuk menghindari, yaitu tadi karena sensitif. Karena metanol ini sejenis alkohol bisa menyala, bisa meledak dalam temperatur tertentu. Nah, jadi pada waktu pembongkaran kita juga tetap akan memberikan nitrogen. Tentunya waktu membongkar biasanya kita membongkarnya di FPSO atau di rig. Kita seperti di dalam foto dan gambar tadi ada handle 2, itu adalah pompa 1 dan pompa 2 atau kiri kanan, dan Anda bisa gunakan, bisa juga bypass yang ada di situ. Kemudian apabila hose sudah dikonek dan kita akan memompa dengan tekanan tidak melebihi daripada 10 bar. Biasanya kita main di antara 6 bar sampai di bawah 10 bar. 6 bar oke, 7 bar oke, 8, 9 oke, tapi 5 juga oke, di bawah 5 sudah pasti slow, dan biasanya pihak penerima akan mengkomplain karena tekanannya kurang. Untuk adik-adik ketahui bahwa memuat metanol ini dan membongkarnya, kita tidak melihat material itu, tapi kita tahu bahwa itu metanol. Nah, kita tidak bisa melihat dan juga tidak ada, tapi kita bisa dikasih sampel di dalam botol, ya warnanya seperti orang Manado bilang cap tikus dan warnanya seperti air bening begitu ya. Dan banyak orang bertanya fungsinya apa, nanti kita jelaskan di video berikutnya. Nanti saya akan lampirkan kalau masih ada adik-adik taruna atau taruni atau engineer yang belum mengerti, bisa menuliskan komennya di bawah. Apa yang belum dimengerti, apa yang akan ditanyakan, saya dengan senang hati akan menjawabnya untuk membantu dan berbagi pengalaman. Bagi yang sudah berpengalaman, apabila ada perbedaan apa yang saya jelaskan ini, saya siap menerima masukan. Kita juga bisa saling berbagi pengetahuan. Tentunya minggu depan, 7 hari ke depan, saya akan memuat metanol dan kita akan mengambil video-videonya dan akan saya upload kembali sebagai referensi buat adik-adik kawan-kawan yang belum pernah di metanol. Berbagi ilmu itu tidak pelit. Apabila kita mempunyai ilmu, 4 orang kita berkumpul, masing-masing kita memberikan ilmunya, yang 4 orang ini pasti dapat 4, kamu dapat 4, saya dapat 4.
Kalau ilmu kamu hanya disimpan masing-masing sendiri, artinya ilmumu hanya tetap satu, temanmu juga satu, dia juga satu, kamu juga satu. Karena tidak dibagi. Tapi kalau kita saling berbagi, kita akan mendapat 4. Nanti saya akan videokan bagaimana cara memuat dan membongkar metanol. Dan maaf sekali kalau di lokasi terkadang kita dilarang menggunakan kamera, apalagi kita syuting demi keamanan di Afrika. Tapi kalau memuat nanti saya akan memberikan videonya, mungkin saya akan minta izin sebagai bahan pengetahuan buat adik-adik dan kakak-kakak yang belum pernah di kapal metanol. Apabila Anda menginginkan bagaimana cara memuat bulk semen dan membongkarnya kerik supaya tidak keras, untuk menjaga di dalam tangki supaya semen itu tidak menjadi batu, apa-apa yang harus dilakukan, Anda bisa tulis komen di bawah. Atau memuat sarapar, apa itu sarapar, apa itu brain, apa itu mat, kadar mat bagaimana yang berat untuk ditransfer kerik. Jadi itu semua, terus bagaimana supaya mat itu tidak menjadi keras di dalam tangki, itu semua bisa saya bagikan ke saudara dan bisa komen. Semoga aja video ini berguna dan saya berterima kasih kepada semua yang sudah mendukung channel saya ini. Subscribe itu gratis, dan terima kasih kalau yang sudah subscribe. Dan saya tunggu komen ataupun kritik. Mungkin beda dengan saya. Ayo kita bisa diskusi. Terima kasih sudah panjang lebar, karena memang harus begitu, harus panjang. Dan saya mohon adik-adik untuk menonton dari awal, bisa diulang-ulang lagi, Anda bisa download supaya waktu di kapal Anda tidak akan lupa, atau ingat aja channel saya, atau komen di bawah, kirim apa yang menjadi kendala di kapal Anda, karena ada juga kendala-kendala yang kita belum bicarakan di sini. Kenapa tidak bisa naik? Kenapa dia begitu macam-macam. Ya. Selamat malam, sampai jumpa.